Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas MBA 49B yang akan memaparkan audit implementasi G2RT di Desa Bangunkerto. Video paparan ini kami buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi and Operation Management. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Rika Fatimah selaku dosen pengampu mata kuliah kami dalam mata kuliah TOM ini di kelas Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Sekretariat G2RT dan segenap tim G2RT atas pelaksanaan program G2RT tersebut. Lalu sebelum kami memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kelas 3 MBA A49B MMUGM untuk mata kuliah TOM ini. Ya, pertama ada saya sendiri. Saya bernama Aditya Pradana, saya lulusan sarjana akuntansi. Saya memiliki pengalaman 5 tahun dalam bidang risk management, khususnya dalam bidang energi LNG. Saya juga sudah memiliki sertifikasi terkait risk management. Lalu anggota tim yang kedua ada Fauzian Dia Aviari. Fauza memiliki pengalaman 4 tahun dalam bidang media dan publishing. Lalu juga memiliki expertise dalam bidang advertising dan marketing communication. Yang ketiga ada Mas Salmon S. Salmai. Mas Salmon memiliki pengalaman dalam bidang sales eksekutif. Mas Salmon bekerja di bidang pemasaran dan penjualan VPN, sistem network monitoring, cloud, dan cloud system. Lalu ada Mas Muhammad Mulia. Mas Muhammad Mulia lulusan arsitek, memiliki pengalaman 3 tahun khususnya dalam bidang perencanaan, arsitektur, dan interior. Lalu yang kelima ada Bu Zulaika. Bu Zulaika memiliki pengalaman dalam analisa kebijakan, yang memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi kebijakan bidang angkutan udara dan bandar udara di Kementerian Perhubungan. Lalu ada Mas Mara Khawarizmi, sarjana akuntansi, tapi Mas Mara memiliki pengalaman dan bekerja di bidang IT konsultan, khususnya implementasi SAP, Enterprise Resources Planning. Lalu ada Pak Aulia Baihaki. Pak Aulia memiliki pengalaman dalam project engineer. Pertama ada pengeboran minyak dan gas bumi serta geothermal. Perencanaan, lalu ada perencanaan dan pemeliharaan alat berat pada tambang mineral. Lalu yang terakhir ada Bu Lazia Denev, memiliki pengalaman dalam bidang corporate communication, khususnya mengelola komunikasi perusahaan ke eksternal dan menjaga hubungan dengan stakeholder perusahaan seperti media massa. Ya, ini sedikit penjelasan tentang G2RT Desa Bangunkerto. Jadi untuk G2RT Trapreneur sendiri adalah program inovasi solidaritas gerakan gotong royong dan wirausaha desa yang bertujuan membawa kearifan lokal Indonesia ke kancah dunia. Sasaran G2RT adalah pedesaan yang notabene-nya adalah salah satu wilayah yang memiliki keunggulan bersaing yang terintegrasi baik melalui pemerintah, akademisi, pemerintah desa maupun lembaga-lembaga yang berada di dalam desa hingga masyarakat luas. Lalu G2RT memiliki visi dan misi. Pertama, visinya adalah pemimpin kebaruan ikonik kearifan lokal sebagai pusat rujukan gotong royong pada tatanan global untuk keberlanjutan dan ketangkasan masyarakat yang beradab. Yang kedua ada misinya. Misinya itu memartabatkan manusia seutuhnya sebagai sumber intelektual yang taksim atas kekayaan alam dan budaya anugerah Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Berikut adalah penjelasan dari produk yang dihasilkan dan progres kemajuan program G2RT khususnya pada Desa Bangunkerto. Jadi Desa Bangunkerto terletak di Kecamatan Turi, Sleman, Yogyakarta. Produk unggulan dari Desa Bangunkerto ini adalah produk olahan salak. G2 Bangunkerto ini mengembangkan produk olahan salak karena Desa Bangunkerto
sendiri memiliki desa agrowisata yang khusus terhadap salak. Lalu dari buah salak itu tercipta 3 produk utama. Yang pertama adalah geplak, yang kedua adalah dodol, yang ketiga adalah bakpia. Nah, proses perubahan salak menjadi produk olahan salak melalui proses yang berbeda-beda juga. Pendistribusian dan penempatan produknya pun sudah mulai tersebar dengan berbagai konsep kerjasama. Hal ini berdampak pada peningkatan volume produk yang dihasilkan melalui inovasi produk dengan memanfaatkan komoditas salak, tidak hanya buahnya saja, namun juga memanfaatkan kulit dan pohonnya untuk dijadikan suatu kerajinan maupun olahan makanan ternak agar produktivitas dan nilai ekonomi komoditas tersebut semakin meningkat. Jadi dari pohon, kulit, itu semua dimanfaatkan untuk membuat suatu produk. Tidak ada waste yang tersisa. Program G2RT ini bekerjasama dengan BUMDes untuk mengembangkan produk olahan salak. Dengan adanya program G2RT ini, masyarakat mampu meningkatkan pendapatannya. Saat ini juga telah dilakukan kerjasama dengan komunitas ekspor Muslim Indonesia untuk melakukan ekspor produk unggulan desa Bangunkerto sehingga produk tersebut dapat menjadi produk yang mengglobal. Tim 1 kelas MBA 34M MUGM telah memaparkan penerapan teknologi operation management pada G2RT Bangunkerto. Secara umum, paparan tim 1 kelas MBA 34 tersebutlah sesuai dengan konsep operation management, yang antara lain ada aggregate planning, competitiveness, product and service design, just in time, quality, and layout. Lalu selanjutnya kami akan membahas terkait lebih rinci atas paparan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan sebelumnya. Selanjutnya, kami akan membahas bagaimana implementasi manajemen kualitas di G2RT Bangunkerto. Saat ini, strategi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas produk baik itu bakpia, geplak, atau dodol ialah pembaharuan teknologi alat-alat produksi, dan yang kedua peningkatan soft skill pelaku usaha dengan memberikan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah DI Yogyakarta dan tim G2RT. Seperti kita ketahui bahwa tujuan dari quality improvement ialah peningkatan profit dan yang dapat dilakukan dengan peningkatan sales ataupun pengurangan cost. Best practice yang akan kami sampaikan saat ini fokus pada bagaimana strategi peningkatan kualitas dengan pendekatan mengurangi cost of quality yang disebabkan oleh kualitas produk yang tidak seragam atau tidak konsisten dan produk rusak sebelum tiba di tangan konsumen. Hal ini sangat mungkin terjadi ketika suatu perusahaan itu memproduksi barang dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan video G2RT Bangunkerto sebelumnya, proses produksi geplak, dodol, dan bakpia ini dilakukan secara mandiri oleh masing-masing petani dan rumah tangga dengan pertimbangan bahwa proses pembuatannya itu mudah dan tidak memerlukan keahlian khusus. Namun, dalam pemasarannya tetap menggunakan satu merek tunggal yaitu Agro. Menurut kami, kondisi ini berpotensi menimbulkan resiko yaitu kualitas produk yang bervariasi atau tidak konsisten karena pengawasan kualitas bahan baku yang tidak satu pintu dan kendala yang terjadi pada saat proses produksi dapat bervariasi antara rumah produksi satu dengan rumah produksi yang lainnya. Unsur kualitas produk yang kami maksud di sini adalah rasa, warna, tekstur, kemasan, dan masa kadaluarsa. Di sisi lain, penggunaan brand tunggal pun harus diiringi dengan kualitas produk yang konsisten untuk membangun brand equity dari Agro. Oleh karena itu, diperlukan standar baku kualitas yang ditetapkan dan wajib dipenuhi oleh masing-masing rumah produksi. Standar baku kualitas yang kami maksud ini dapat ditetapkan oleh BUMDes Bangunkerto dan dapat dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan dari konsumen. Setelah standar baku kualitas ditetapkan, baik itu dari unsur rasa, tekstur dan warna, keamanan kemasan, daya tahan, dan unsur-unsur lain yang terkait dengan keunggulan produk, maka proses manajemen kualitas ini harus terus dilanjutkan agar setiap aktivitas dalam proses produksi ini mendukung terciptanya produk yang unggul dan berkualitas. Beberapa konsep yang dapat diterapkan untuk mendorong peningkatan kualitas produk ialah implementasi Six Sigma,
benchmarking, employee empowerment, dan continuous improvement. Yang pertama yaitu Six Sigma. Six Sigma adalah suatu strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai target kualitas produk yang diinginkan. Sigma ini sendiri menunjukkan tingkat akurasi yang ditargetkan. Metode Six Sigma ini menargetkan bahwa dalam 1 juta produk itu hanya terdapat 3,4 produk saja yang cacat. Pencapaian ini tentu memerlukan proses yang dilakukan secara terus-menerus dan dapat dimulai sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Yang pertama yaitu define, itu mendefinisikan target kualitas yang ingin dicapai dan variabel apa saja yang mencerminkan kualitas yang dimaksud. Kemudian yang kedua yaitu measure, yaitu mengumpulkan data dari variabel kualitas yang ditetapkan. Lalu yang ketiga adalah analyze, melakukan analisa kesesuaian antara data aktual dengan target kualitas. Jika terdapat gap antara data aktual dan target kualitas, maka akan dilanjutkan dengan menganalisa sumber masalah yang menyebabkan terjadinya gap kualitas. Lalu yang keempat adalah improve. Tahap ini adalah memodifikasi proses dan prosedur untuk mencegah terjadinya masalah yang diduga menjadi penyebab terjadinya gap kualitas. Dan yang terakhir adalah control, yaitu mengawasi kinerja proses agar tetap menghasilkan produk sesuai dengan kualitas yang telah ditargetkan. Lalu konsep yang kami tawarkan yang kedua adalah benchmarking. Tujuannya ialah untuk mendapatkan ide ataupun solusi untuk mengatasi permasalahan yang menghambat terciptanya produk-produk dengan kualitas yang terbaik. Dalam bisnis G2RT Bangun Kurva ini, kami merekomendasikan benchmarking ke perusahaan yang telah sukses menjual produk-produk makanan yang bersifat basah seperti PT Ceres dengan produk coklat Silver Queen, lalu Indofood yang berhasil menjual produk bumbu cair, dan Mayora yang berhasil memasarkan produk makanan ringan yang berbasis coklat. Konsep yang ketiga yaitu employee empowerment. Ini terkait dengan pengelolaan SDM agar mampu mendukung proses yang dijalankan oleh G2RT Bangunkerto dalam rangka menghasilkan produk kualitas terbaik. Hal-hal yang dapat dilakukan yang pertama yaitu memastikan seluruh pegawai ini memahami prosedur dan target kualitas pada tahapan produksi yang ditangani. Kemudian yang kedua, membangun sistem komunikasi antar pegawai yang jelas untuk menghindari miskomunikasi. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pendidikan dan training ini untuk peningkatan soft skill pegawai. Dan yang terakhir yaitu diskusi rutin untuk mengevaluasi kinerja dan pemecahan masalah dalam proses produksi. Kemudian yang keempat yaitu continuous improvement. Setiap aspek dalam proses produksi ini perlu didukung oleh inovasi yang mendorong terciptanya produk yang berkualitas, baik itu dari sisi peralatan, supplier, bahan baku, pegawai, dan banyak unsur yang lain dalam proses produksi tersebut. Dan continuous improvement ini juga dapat diartikan memberikan respon pembenahan secepatnya di setiap permasalahan yang muncul dalam proses produksi. Berikut ini adalah konsep tahapan continuous improvement yang dapat diterapkan di G2RT Bangunkerto, yaitu yang pertama itu plan, berupa identifikasi permasalahan dan rencana solusi. Kemudian yang kedua uji coba solusi dalam skala kecil. Kemudian yang ketiga adalah check, ini untuk memantau hasil dari uji coba solusi, dan jika solusi terpilih ini mampu mengatasi permasalahan dalam uji coba tersebut, maka bisa dilanjutkan dalam langkah berikutnya, yaitu implementasi solusi. Demikian rekomendasi best practice untuk manajemen kualitas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses desain. Jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa dalam proses desain ini ada 4 proses strategi. Yang pertama ada proses fokus, repetitive fokus, product fokus, dan mass customization. Pada setiap strategi ini itu terdapat ciri-cirinya sendiri, terdapat treatmentnya sendiri gitu ya. Misalnya di proses fokus itu dia lebih ke misalnya seperti dokter dalam menghandle pasien-pasiennya gitu. Ada yang
mau melahirkan, ada yang memang kondisi emergensi seperti itu. Nah, dalam prosesnya itu kan berbeda-beda ya penanganannya seperti itu. Kemudian kalau misalnya kami analisis, Desa Bangunkerto ini ada di produk fokus. Kenapa sih? Nah, kalau menurut kami, kalau kami lihat dari video gitu ya, produk-produk olahan salak ini dominannya berbahan dasar salak, ditambahkan dengan mungkin gula, air, tepung, dan bahan lainnya. Nah, dari bahan dasar salak ini itu menghasilkan beberapa output atau varian produk, seperti misalnya dodol atau geplak, seperti itu. Nah, jadi kami menyimpulkan bahwa Desa Bangunkerto ini ada di strategi produk fokus. Selain itu, produk fokus ini punya ciri-ciri lain seperti kuantitasnya banyak, tapi variasinya tidak terlalu banyak. Kemudian setiap job instructionnya itu sudah distandarisasi. Jadi kalau misalnya tadi seperti proses fokus, itu kan job instruction itu berbeda-beda ya untuk treatmentnya dari setiap proses. Nah, kalau misalnya di Desa Bangunkerto ini tentunya setiap instructionnya itu sudah distandarisasi. Misal dalam mengemas produknya, segelnya di bagian mana, seperti itu. Kemudian untuk menguleni adonannya seperti apa, itu pasti sudah distandarisasi. Dan yang terakhir itu low inventory, bahwa produk-produk dari Bangunkerto ini tidak harus memiliki inventory khusus dalam setiap prosesnya gitu. Jadi semuanya bisa dalam inventory yang sama. Nah, apa sih yang bisa dilakukan untuk mengimprove service productivity dari proses bisnis di Desa Bangunkerto ini? Kami mengajukan 3. Yang pertama mengenai separations. Tekniknya itu adalah menstrukturisasi layanan yang ada di Desa Bangunkerto ini supaya customer itu tahu kemana dia harus pergi saat dia membutuhkan produk dari Desa Bangunkerto ini. Contohnya seperti apa sih? Misal pastinya kan kalau tadi di video kita lihat, kita tonton bahwa customer dari produk-produk Desa Bangunkerto ini sudah bervariasi. Ada yang memang dikonsumsi sendiri, ada yang memang dia adalah retailer atau reseller, seperti itu. Nah, dengan kita memisahkan pelayanan dari customer-customer ini, itu akan membuat antrian yang jelas dan pelayanan lebih terfokus, seperti itu. Jadi ada agent-agent atau customer service yang memang sudah paham proses dari order untuk masing-masing tipe customer ini. Saat dia adalah reseller, customer service ini bisa menjelaskan berapa waktu yang diperlukan. Kemudian misalnya ada perbedaan harga, misalnya kita jual kuantiti rendah dengan kuantiti yang lebih banyak, itu perbedaan harga misalnya ditetapkan. Nah, itu bisa terdeliver dengan baik informasinya. Kemudian automation. Nah, ini kita memisahkan service-service yang kita berikan kepada customer. Misalnya customer yang memang untuk konsumsi sendiri itu kita arahkan ke website menggunakan automation ya. Jadi mereka self-service gitu, mereka memesan sendiri, kemudian mereka menginput alamatnya sendiri, mereka membayar sendiri gitu. Jadi tidak ada bantuan dari customer service. Mungkin akan ada bantuan dari customer service jika mereka mengalami kendala gitu. Jadi tidak terjadi penumpukan dalam pemesanan jika semuanya diarahkan ke customer service. Tapi jika ada website, ini akan membuat antriannya lebih pendek karena ada automation di situ. Kemudian yang terakhir ada scheduling. Scheduling ini fungsinya apa? Ini dapat digunakan jika pelanggan ini adalah pelanggan yang mengorder dalam jumlah banyak. Produk olahan Desa Bangunkerto ini kan pastinya membutuhkan waktu produksi yang tidak sehari 2 hari seperti itu ya, jika kuantitinya banyak untuk reseller ataupun retailer gitu. Jadi dengan scheduling ini, para retailer dan reseller ini sudah terpetakan kapan mereka harus mengantisipasi untuk memesan stok baru saat stoknya mereka sudah akan habis, seperti itu. Jadi mencegah kekosongan stok di toko mereka. Nah, kemudian dari analisis yang kami lakukan, kami berpendapat bahwa Desa Bangunkerto ini ada di target time function map. Jadi prosesnya itu cukup singkat ya. Saat customer
mengorder produk, kemudian produk tersebut diproses, selanjutnya produk dibuat, kemudian di gudang ada waktu tunggu, dan akhirnya diterima oleh customer seperti itu. Nah, untuk penggunaan teknologi sendiri dalam mengimprove layanan, apa sih yang mungkin bisa dilakukan oleh Desa Bangunkerto? Nah, di sini kami mencoba mengusulkan 4 teknologi. Yang pertama, penggunaan robot. Penggunaan robot ini bisa digunakan dalam membantu para pekerja untuk memproduksi produk-produknya. Misalnya tadi di video itu ada proses mengulengi adonan. Nah, itu bisa dibantu oleh robot, atau mempackaging produk-produk yang sudah jadi seperti itu. Kemudian kami mengusulkan penggunaan chatbot. Chatbot ini nggak harus ada di aplikasi seperti itu ya. Mungkin bisa ditempelkan, di-insert di website. Nah, jadi saat ada kendala yang dialami oleh customer bisa langsung menghubungi chatbot. Jadi semuanya tidak bertumpu pada customer service atau person gitu ya, manusia sungguhan yang nantinya dapat mengakibatkan tumpukan atau antrian. Dengan chatbot ini nantinya hal-hal yang sudah mendasar sejenis frequently asking question gitu ya, itu bisa ditangani lebih cepat dan sudah ada SOP-nya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah barcode on packaging. Tadi kalau kita tonton disebutkan bahwa produk ini tuh akan dipasarkan secara global gitu ya, secara internasional. Nah, gimana caranya biar calon customer atau orang yang melihat produk kita ini dapat mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat gitu. Nah, kita bisa memasangkan barcode di packagingnya, dan saat di-scan itu mendirect customer tersebut atau calon customer tersebut ke suatu situs atau misalnya ke suatu file untuk melihat misalnya company profile-nya Desa Bangunkerto, atau misalnya informasi kemana sih harus mengorder, atau misalnya lagi apa aja sih lini-lini produk yang dimiliki Desa Bangunkerto seperti itu. Jadi dengan mudahnya informasi didapatkan oleh calon customer, semakin mudah juga customer untuk mendapatkan produk kita. Nah, yang terakhir kami mengusulkan untuk menerapkan sistem ERP. Sistem ERP ini dapat diterapkan untuk mencegah kekosongan stok pada retailer-retailer Desa Bangunkerto. Tadi disebutkan di video bahwa Desa Bangunkerto ini sudah memiliki kerjasama dengan beberapa retailer seperti Carrefour gitu ya, atau toko-toko. Nah, dengan sistem ERP ini nantinya bisa disetting saat produk Desa Bangunkerto ini pada retailer atau reseller tersebut sudah menipis, itu akan mengirimkan notifikasi atau message kepada Desa Bangunkerto bahwa produknya sudah hampir habis. Jadi Desa Bangunkerto bisa menyiapkan produk yang baru untuk kemudian dikirim ke retailer atau ke reseller tersebut, sehingga produk tetap tersedia dan mudah untuk didapatkan oleh customer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pembahasan mengenai agregat planning. Di dalam video G2RT Desa Bangunkerto sebelumnya dijelaskan mengenai agregat planning dan konsep implementasi yang bisa diterapkan, yaitu penambahan pekerja paruh waktu atau part-time menggunakan warga desa sekitar. Agregat planning sendiri terdiri dari 8 strategi yang dibagi menjadi 2 kelompok, kapasitas dan demand atau permintaan. Pertama yaitu mengubah level stok persediaan. Hal ini bisa dilakukan untuk optimalisasi level stok persediaan untuk melakukan antisipasi jumlah permintaan dari pembeli. Lalu yang kedua adalah menambah atau mengurangi jumlah pegawai. Penambahan atau pengurangan pegawai dilakukan untuk optimalisasi biaya tenaga kerja yang dikeluarkan serta meningkatkan produktivitas. Ketiga adalah overtime atau idle time yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pada saat jumlah permintaan meningkat, maka jam kerja akan ditingkatkan. Lalu subcontracting atau menggunakan pemasok utama barang atau jasa dengan membeli beberapa input dari perusahaan independen atau pihak ketiga dan menggunakan karyawan untuk memproduksinya sendiri. Lalu pekerja part-time yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat produktivitas dengan menambah pekerja paruh waktu pada bagian-bagian tertentu, lalu mempengaruhi permintaan
yang dilakukan dengan cara pemasaran yang lebih efektif agar permintaan terhadap produk bisa meningkat. Lalu selanjutnya adalah back ordering, yaitu kondisi di mana pendistribusian barang dilakukan dipesan atau belum dapat disediakan secara keseluruhan atau hanya sebagian. Lalu produksi counter seasonal, yaitu dengan melakukan pengembangan produk mix di luar produk yang biasa diproduksi oleh perusahaan. Aggregate planning implementasi dari G2RT Bangunkerto pada video sebelumnya, yaitu menggunakan pekerja part-time. Kelompok kami menambahkan beberapa rekomendasi yang bisa diimplementasikan, yaitu mengubah level persediaan dengan meningkatkan persediaan pada periode permintaan rendah untuk memaksimalkan permintaan tinggi di masa yang akan datang. Lalu menggunakan pekerja paruh waktu dengan menggunakan warga desa sekitar untuk memaksimalkan potensi-potensi warga sekitar dan meningkatkan produktivitas pada produk G2RT. Lalu mempengaruhi permintaan. Hal ini bisa dilakukan dengan menciptakan ide-ide pemasaran dan penjualan baru terkait dengan produk G2RT. Contohnya yaitu dengan melakukan penjualan secara online atau melalui marketplace. Dalam aggregate planning ini bisa dilakukan metode grafis untuk melakukan perencanaan dengan melakukan kalkulasi tingkat produksi rata-rata dan memperkirakan jumlah permintaan setiap bulannya. Dalam ilustrasi ini, dicontohkan bahwa perkiraan permintaan tertinggi akan jatuh pada bulan Mei, dan pada bulan-bulan sebelumnya, jumlah permintaan dianggap rendah. Bisnis G2RT dapat melakukan produksi secara merata untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah permintaan pada waktu tertentu, contohnya pada bulan Mei tersebut. Bonjour, saya Aulia Bayahaki, mahasiswa MUGM dari kelas EMBAA 49B dalam mata kuliah Teknologi dan Operation Management yang dibimbing oleh Ibu Rika. Dalam kesempatan ini saya akan mengulas mengenai competitiveness G2R Desa Bangunkerto. Mengacu pada video Bangunkerto sebelumnya yang disampaikan oleh Mas Ari Dwi Putranto sesuai YouTube dengan link bahwa keunggulan kompetitif dapat tercapai dengan menerapkan 3 misi konseptual, yaitu diferensiasi, kepemimpinan biaya, dan respon. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan beberapa informasi mengenai competitiveness G2R Desa Bangunkerto, mengacu teori yang terdapat pada slides bab 2 dari Heiser mengenai competitiveness di halaman 4 sampai dengan 9. Competitiveness adalah seberapa efektif suatu perusahaan memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan secara relatif terhadap perusahaan-perusahaan lain yang menawarkan barang atau jasa yang serupa. Untuk bisa menjadikan produk suatu perusahaan kompetitif dapat digunakan 2 cara, yaitu dengan pemasaran dan operation. Competitiveness produk salak olahan Desa Bangunkerto dengan menggunakan pemasaran terlihat sudah diterapkan dengan yang pertama, olahan salak berupa bakpia, geplak, selai, dodol, dan lain-lain memberikan rasa unik yang menarik bagi konsumen. Keuntungan rasa ini adalah unik dan memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen yang umumnya mereka tertarik akan sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya, dan dalam hal makanan enak atau sesuai kenikmatan rasa lidah dari konsumen tersebut. Yang kedua, cost atau harga yang lebih murah dan bersaing karena bahan baku dengan jumlah yang berlimpah dan terdapat atau diambil dari Desa Bangunkerto tersebut juga. Dan dalam proses pengolahan salaknya itu menggunakan juga sumber daya masyarakat Desa Bangunkerto, sehingga
cost dapat ditekan menjadi lebih murah. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan bantuan G2RT, promosi dan iklan disampaikan ke kota-kota lain, hingga juga ke luar negeri yang dibantu oleh kami. Salah satunya dengan mengaktifkan koneksi dari G2RT kepada mahasiswa-mahasiswa untuk membuat video ulasan produk olahan salak Desa Bangunkerto, dan dengan mengunggahnya ke YouTube merupakan promosi secara digital. Kemudian competitiveness salak olahan Desa Bangunkerto yang menggunakan operation, beberapa itemnya akan saya berkaitkan sebagai berikut. Yang pertama, produk salak dibuat dengan desain yang berbeda, memanfaatkan strategi diferensiasi berupa pengolahan salak menjadi olahan salak berupa bakpia, geplak, dodol, selai, dan lain-lain. Kemudian harga produk olahan yang bersaing dengan produk sejenisnya, karena seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa bahan baku salak in situ yang melimpah dan juga sumber daya masyarakat yang prosesnya dari Desa Bangunkerto juga. Kemudian yang ketiga, Bangunkerto terletak di Provinsi Yogyakarta yang terkenal dengan banyak objek wisata yang menyatakan banyak turis domestik maupun mancanegara, sehingga kesempatan menjual tidak perlu jauh-jauh untuk mengirimkan keluar kota, dan hal ini juga menjadikan spoiler kepada konsumen baru untuk merasakan sesuatu yang unik dari produk olahan salak tersebut. Selain itu, untuk lokasi juga karena salaknya juga dari Bangunkerto sehingga tidak diperlukan biaya transportasi untuk mengirimkan salak tersebut. Kemudian yang keempat, peningkatan kualitas salak tidak dijual langsung melainkan diproses menjadi olahan salak yang dapat disebut dengan peningkatan kualitas dan membuat juga ragam variasi dari produk tersebut. Yang kelima, ini berlimpahnya bahan baku salak di Desa Bangunkerto dapat memenuhi kebutuhan pasar yang besar. Tetapi di sini juga Desa Bangunkerto juga harus siap menambah kapasitas produksinya apabila permintaan menjadi lebih banyak. Contohnya ya dengan memanfaatkan secara optimal masyarakat Bangunkerto untuk memproses olahan salak tersebut. Atau apabila belum mencukupi, mungkin harus membeli juga mesin-mesin yang bisa memproses lebih cepat. Kemudian fleksibel dalam pengolahan produk dan juga distribusi sesuai permintaan pasar. Ini sudah terterapkan juga. Dalam inventory management, ini diatur sendiri oleh masyarakat dari Desa Bangunkerto dengan dibimbing oleh G2RT. Saat ini inventory yang digunakan, manajemen inventory yang digunakan masih sederhana, sehingga saat panen inventory akan sangat besar atau banyak, sementara saat tidak panen cenderung lebih sedikit. Supply chain management juga diatur oleh internal Desa Bangunkerto. Petani salak akan memanen, kemudian mereka akan mengirimkannya ke UKM atau bagian desa yang akan mengolah salak tersebut menjadi olahan salak. Kemudian yang ke-9 adalah service quality. Service quality ini penerapannya dilakukan dengan bekerjasama dengan G2RT dan sudah cukup bagus. Yang ke-10 untuk managers dan pekerjanya, ini semua berasal dari masyarakat Desa Bangunkerto. Hal ini tentu saja dapat menekan kos menjadi lebih murah. Nah, kemudian menilik dari penerapan kompetitif atau penasaran dan operation, beberapa hal berikut dapat memungkinkan kegagalan produk salak olahan Desa Bangunkerto. Yang pertama yaitu apabila mengabaikan strategi operation. Di sini contohnya apabila permintaan pasar bertambah dan sumber daya masyarakat desa tidak mencukupi,
mereka akan kewalahan untuk memproses dan memenuhi kebutuhan pasar. Nah, untuk menanggulannya, maka Desa Bangun Kerto harus memonitor atau melihat peningkatan kebutuhan pasar. Nah, apabila sudah banyak dan sumber daya masyarakat tidak memenuhi atau mencukupi untuk memproses salak olahan, harus dipertimbangkan untuk membeli mesin yang dapat membantu mempercepat produksi. Kemudian kegagalan kedua yang dapat terjadi adalah apabila gagal mengambil keuntungan dari kekuatan dan opportunity yang ada. Ini contohnya adalah untuk kekuatannya itu dari sumber daya masyarakat desa Bangun Kerto. Mereka apabila tidak dilakukan peningkatan keahlian mereka akan susah, maka perlu dilakukan training atau mungkin kunjungan ke desa atau tempat lain yang dapat memberikan efek positif bagi mereka dan memberikan penambahan keahlian. Nah, sementara untuk opportunity, salah satu contohnya adalah apabila banyaknya permintaan pasar, sementara mereka produksi atau distribusinya tidak mampu. Hal ini akan menghilangkan opportunity untuk penambahan revenue bagi Desa Bangun Kerto. Maka harus dipikirkan untuk mungkin saat banyak kebutuhan pasar, membeli mesin yang dapat membantu mempercepat prosesnya. Kemudian juga untuk distribusinya bisa bekerja sama dengan forwarder ataupun perusahaan-perusahaan pengiriman ya, agar bisa lebih cepat mendistribusikannya. Sekian ulasan mengenai competitiveness produk olahan salak Desa Bangun Kerto yang dibina oleh G2RT UGM. Terima kasih. Selanjutnya adalah product development stage, di mana setiap produsen dalam meluncurkan produk atau mendevelop suatu produk harus melalui stage-stage sebagai berikut. Yang pertama adalah penentuan sebuah konsep yang dimana melibatkan seluruh tim yang ada agar mendapatkan konsep terbaik yang nantinya layak untuk dijual atau diperdagangkan. Nah, setelah melalui konsep yang sudah ditentukan, ada baiknya konsep tersebut melalui uji kelayakan atau feasibility, baik secara kualitas, kelayakan jual, sampai biaya yang ditentukan untuk membuat produk tersebut. Yang ketiga adalah mengumpulkan requirement dari needs and wants customer sendiri, agar nantinya spesifikasi dari produk, baik secara fungsi dan produknya nanti itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dimaukan oleh si consumer atau customer. Setelah melalui functional specification dan product specification setelah ditentukan dan dibuat pastinya si produk tersebut harus melalui design review. Jadi produk yang sudah didesain sebagaimana mungkin harus melalui review terlebih dahulu. Apakah produk tersebut beneran sudah layak untuk dijual, baik secara kualitas, harga, dan segala macamnya. Lalu, setelahnya harus melalui test market, di mana biasanya test market ini dilakukan kepada niche market terlebih dahulu, pada market yang kecil dulu, agar mendapatkan insight dan sesuai dengan kemauan konsumen nantinya. Nah, setelahnya barulah produk tersebut dapat diperjualbelikan atau dalam tanda kutip ini diperkenalkan terlebih dahulu. Setelah produk tersebut diperkenalkan, diluncurkan, barulah biasanya melalui evaluasi. Evaluasi tersebut juga harus sesuai dengan insight-insight yang didapatkan, rekomendasi-rekomendasi, saran dari customer yang sudah mencoba atau membelinya. Jadi produsen pun harus aktif mencari insight dari consumer sendiri. Rekomendasi dari kami untuk Desa Bangun Kerto, khususnya untuk produk olahan salak yang sebenarnya sekarang ini sudah diluncurkan dan beberapa produk pun sudah mendapatkan review dari consumer. Nah, ada baiknya untuk melanjutkan tahap introduction tersebut, paralel tetap mengevaluasi setiap produk olahan salak itu sesuai dengan consumer insight yang ada, sehingga mendapatkan produk yang benar-benar sesuai dengan kemauan consumer. Yang kedua adalah proses chain network, di mana proses chain network ini untuk menganalisa proses yang mana dapat mengoptimalkan interaksi antara produsen atau perusahaan terhadap produk dan jasa yang dijual kepada pelanggannya. Kurang lebih ada 3 jenis proses chain network. Yang pertama itu adalah independent processing, yang mana independent processing ini biasanya tidak ada interaksi yang terjadi
antara penjual dan pembeli secara langsung. Biasanya mereka menjualnya melalui convenience store dan diproduce atau dibuat di tempat atau di pabriknya gitu. Yang kedua adalah surrogate interaction, di mana surrogate interaction ini biasanya consumer dan juga supplier atau produsen itu tidak bertemu secara langsung, tapi mereka dapat melihat satu sama lain. Nah, biasanya produsen itu dapat melihat melalui dapur yang seperti apa, pembuatan pengolahan seperti apa, tapi tidak terjadi interaksi secara langsung di situ. Yang ketiga adalah ultimate direct interaction, di mana consumer dan juga supplier yang membuat si produk ini benar-benar bertemu secara langsung, membuat order, terus dapat ngobrol, bahkan dapat terkadang mengkustomisasi produk yang diinginkan seperti apa. Nah, saat ini implementasi di Desa Bangunkerto untuk produk olahan salak itu dilakukan dengan independent processing. Artinya mereka menjualnya di toko lain dan memproduksinya di pabrik, jadi itu terpisah semuanya. Nah, sebagai bentuk rekomendasi dari kelompok, untuk eskalasi nilai, produk ini juga dapat diproses dengan cara direct interaction. Tentunya dengan pengalaman consumer yang baik, sehingga dapat mengeskalasi nilai atau kualitas yang dihasilkan dari suatu produk. Ini pun sejalan dengan visi Desa Bangunkerto sendiri yang memang ingin menjadi desa agrowisata. Dengan cara yang ada direct interaction ini, dan nantinya ada layout yang akan dijelaskan oleh teman saya di akhir video, dapat mengunggah experience center yang mana mengeskalasi nilai dan juga menjadikan Desa Bangunkerto sebagai desa agrowisata. Nantinya pun consumer itu dapat merasakan bagaimana sih salak yang diolah mulai dari pohonnya sampai menjadi suatu produk olahan salak, baik itu bakpia, dodol maupun geplak. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep just in time dan implementasinya pada G2RT Desa Bangunkerto. Just in time sendiri itu merupakan suatu sistem di mana proses produksi pemborosannya dibuang dan menjadikan proses produksi tersebut menambahkan suatu nilai di dalamnya. Just in time sendiri lebih dikenal mungkin dengan nama Oh No 7 Ways, yang dimana membuang pemborosan melalui 7 hal. Lalu ada penambahan di sini yaitu push and pull system. Ketujuh Oh No 7 Ways ini yaitu yang pertama overproduction, merupakan suatu pemborosan apabila memproduksi melebihi orderan konsumen atau memproduksi lebih awal. Lalu yang kedua queues, waktu yang kosong akibat barang inventory yang tidak bergerak akibat kosong adalah sebuah pemborosan. Lalu yang ketiga transportation, perpindahan bahan material antar pabrik atau antar pusat kerja dan mengerjakan lebih dari satu kali merupakan suatu pemborosan. Lalu yang keempat inventory, barang mentah maupun dalam proses maupun barang jadi yang tidak diperlukan sama sekali, tidak menambah nilai dan malah akan menjadi pemborosan inventory. Motion, yaitu pergerakan barang atau antar pekerja yang tidak menambah nilai produksi juga merupakan suatu pemborosan. Mengerjakan sesuatu produk yang tidak menambah nilai pun merupakan suatu pemborosan, itu adalah overprocessing. Yang ketujuh ada defective product, pengembalian, klaim garansi, pembongkaran dan pengerjaan ulang itu juga merupakan pemborosan. Lalu yang terakhir itu ada push and pull system. Ini adalah sebuah sistem yang memindahkan pekerjaan di mana output kerja dapat ditarik dari stasiun sebelumnya sesuai kebutuhan ataupun dapat didorong dari stasiun sebelumnya ke stasiun berikutnya setelah selesai. Lalu best practice dari Oh No 7 Ways dan push and pull system pada G2RT Desa Bangunkerto yaitu yang pertama overproduction. Produksi olahan salak seharusnya disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Hal tersebut sebagai upaya untuk mengurangi jumlah persediaan yang berlebih. Ketersediaan bahan baku utama yaitu buah salak bisa menjadi kendala terkait dengan umur panen yang membutuhkan waktu 5-7 bulan dari awal penyerbukan sampai panen sehingga terdapat fluktuasi persediaan salak. Lalu yang kedua ada queues. Semua hal yang berhubungan dengan proses produksi harus disiapkan sebaik mungkin seperti ketersediaan bahan, alat produksi ataupun ketersediaan tenaga kerja. Jadi perlu dibuat alat produksi yang mencegah terjadinya antrian
bahan baku menjadi bahan jadi seperti alat pengering salak. Itu dapat mampu membuat pekerjaan lebih cepat. Transportasi berikutnya, kemudahan dalam proses pengangkutan bahan baku maupun bahan jadi belum ditemui kendala karena lokasi yang mendukung, terutama lokasi pengolahan berada di sentra perkebunan salak. Sejauh ini dari transportasi belum ditemui kendala yang berarti karena salah satunya juga karena infrastruktur yang baik. Yang nomor 4 yaitu inventory, terkait produksi sesuai dengan permintaan. Di nomor 1 tadi sesuai dengan permintaan setiap saat ada permintaan. Agar lebih baik lagi, salak perlu diproses menjadi bahan olahan yang memiliki umur simpan yang lama. Jadi pengolahan menjadi berbagai macam produk yang memiliki umur simpan yang lama jauh lebih baik karena mengingat saat musim panen raya tiba sekitar bulan November sampai Januari, jadi tidak ada bahan yang terbuang. Yang berikutnya yang nomor 5 yaitu motion, penggunaan standarisasi kerja seperti pembagian kerja yang baik dari proses awal hingga pengemasan dan transportasi produk perlu dilakukan untuk meminimalisir adanya pergerakan orang ataupun peralatan yang tidak menambah nilai produk. Nah, jadi pembagian kerja yang baik dan layout produksi yang baik perlu dilakukan agar proses produksi menjadi lebih efisien. Lalu yang ke-6 ada overprocessing. Diperlukan alat yang dapat menunjang terpenuhnya kapasitas produksi dan standar produk yang diinginkan seiring berkembangnya skala usaha yang diikuti oleh pemenuhan ekspor. Artinya diperlukan alat yang memadai sehingga kapasitas produk dapat terpenuhi, apalagi menggunakan sistem JIT yang meminimalisir persediaan sehingga barang yang diproduksi sesuai pesanan. Gitu. Lalu yang ke-7 adanya defective product. Perlunya standarisasi produk dan quality control berupa sertifikat berkaitan dengan rencana ekspor ke negara tertentu, seperti yang contohnya itu ekspor ke Turki. Anggota G2RT itu perlu membuat standarisasi produk penyesuaian dengan produk yang dipesan oleh konsumen. Sebelum dibuat, produk harus disesuaikan dengan pesanan baik terkait jumlah, jenis pesanan, dari kualitas yang diinginkan pelanggan, serta adanya quality control berupa sertifikat tadi terhadap produk yang dihasilkan sehingga siap dijual dan memiliki kualitas yang baik. Lalu yang terakhir itu push and pull system. Setelah beberapa tahun di mana permintaan baik dari domestik maupun internasional sudah terbuka lebar, seharusnya digunakan push system sehingga tidak terjadi lost sales. Jadi dibutuhkan upaya dalam memenuhi market demand, diantaranya menaikkan produktivitas dengan penggunaan mesin dan penambahan SDM yang terlatih. Sekian dari presentasi saya mengenai just-in-time dan implementasi. Berikutnya saya serahkan pada rekan saya. Lalu berikutnya adalah layout. Layout desain pada video G2RT pada kelas sebelumnya, di mana di dalam video tersebut sudah membuat tipe desain di dalam sebuah kontainer. Lalu konsep yang diterapkannya juga itu adalah zoning ruang, di mana ruang satu dengan yang lainnya mempunyai aktivitas berbeda. Seperti pada lantai 1 dikhususkan untuk area produksi, inventory, dan pengemasan. Lalu untuk lantai 2 digunakan untuk area kerja dan coworking, serta ruang pelayanan dan manajemen. Lalu ini adalah layout desain dan implementasi G2RT Bangunkerto khususnya pada area produksi, di mana produksi tersebut dibuat dengan kondisi yang sudah disesuaikan dengan G2RT Bangunkerto, di mana karena produk yang dibuat pada desa Bangunkerto adalah satu jenis bahan baku yaitu salak, lalu diolah dengan berbagai macam output produk, maka olahan salak seperti dodol, geplak, manisan, salak lain dapat diakomodir pada penempatan layout seperti ini, produk layout atau line layout, di mana
dari satu pusat utama reserving atau inventory, lalu dikembangkan, diteruskan lagi ke area produksi di mana L, M, D, ya dan lain-lain, lalu dan terakhir adalah pengemasan dan shipping. Ini adalah rekomendasi tipe layout pada G2RT ini. Lalu berikutnya adalah layout desain 2 dimensi G2RT Desa Bangunkerto. Pada area masuk, pengunjung dapat menemukan adanya store di situ. Nah, kenapa store di depan? Karena untuk menjadi daya tarik bagi pengunjung yang melewat sana, dari parkir lalu ke store, dan berikutnya ada ruang produksi serta ada ruang inventory, ruang pengemasan, ruang penyimpanan. Pada perancangan keseluruhannya sendiri atau blueprintnya, bangunan ini terdiri dari 11 kontainer pada lantai 1 yang digunakan untuk bagian produksi dan utilitas lainnya, serta 6 kontainer pada lantai 2 untuk bagian manajemen dan kantor. Layout tersebut sudah mengikuti atau menerapkan flow activities. Dari sini bisa diambil ada 2 sisi yang kita bisa terapkan, ada sisi pengunjung dan sisi pekerja. Kalau sisi pengunjung yang berwarna biru itu ada 1, 2, 3, di mana 1 untuk parkir, lalu 2 untuk melihat proses pembuatan, di mana itu adalah ruang produksi, lalu ketiga adalah membeli produk. Dan aktivitas kedua yaitu sisi dari pekerja, di mana pertama-tama pekerja itu mengambil bahan baku di inventory, lalu dipekerjakan di ruang produksi, lalu berikutnya dikemas dan disimpan di ruang penyimpanan. Itu untuk flow-nya. Lalu layout desain pada ruang produksi sendiri menerapkan tipe types of layout, produk layout, dan line layout yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena semua peralatan dan mesin pengolah tersebut disusun menurut urutan operasi produk, di mana dalam jenis tata letak ini hanya ada 1 produk atau 1 jenis, seperti ada olahan yang khusus kayak dodol sendiri, lalu manisan sendiri, dan bapia sendiri, dan lain-lain. Sehingga optimal dalam aktivitas sumber olahan yang sama dan proses yang berbeda. Lalu untuk mengoptimalkan atau mengimprove dari layout itu sendiri, yaitu diterapkannya ada penataan berbentuk U-shape, sehingga mendapatkan efektivitas dan efisien para pekerja. Berikut adalah gambar layout lantai 2, di mana pada lantai 2 itu digunakan untuk area kantor dan manajemen. Seperti ada untuk bagian pemasaran, untuk bagian finance, dan lain-lain. Selain ada area kerja, juga ada area meeting room dan ruang teras untuk santai para pekerja. Lalu di antara 2 kontainer ini, di sudut utara dan selatan, terdapat jembatan penghubung sehingga satu sama lain pekerja bisa saling berkomunikasi tanpa ada sekat. Kenapa diadakan ruang meeting room? Itu karena dalam dibahas sebelumnya bahwa dibutuhkan adanya diskusi rutin untuk semacam R&D dari produk tersebut, sehingga dibutuhkan ruangan yang bisa mendevelop itu. Berikut adalah gambar 3D visual G2RT Desa Bangunkerto pada ini, yaitu di mana dinamakan Omah Produksi Desa Bangunkerto. Ini adalah untuk tampak depannya, di mana materialnya sendiri itu menggunakan kontainer, sehingga bisa dibilang bangunan ini adalah semi permanen dan bisa di stacking lagi atau ditingkatkan untuk perkembangan selanjutnya. Berikut adalah tampak depan Omah Produksi Desa Bangunkerto. Dan ini terdapat area toko di bagian depan yang menawarkan produk-produk Desa Bangunkerto tersebut, seperti ada salak, olahan-olahan salak. Lalu ada berikut adalah koridor, di mana itu menghubungkan sisi depan ke sisi belakang, dan juga pada koridor penggunaan materialnya itu adalah penggunaan kaca agar para pengunjung bisa melihat produksi tersebut.
Berikut adalah area kontainer belakang, di mana ada inventory, packing, dan warehouse. Ini adalah 3D atau interior dari ruang produksi. Lalu berikutnya ada area kantor di bawah dan ruang meeting room. Dan berikut adalah video animasi Desa G2RT Bangunkerto.